Pemerintah berencana menambah tenaga tracing atau pelacak kontak COVID-19 sebanyak 80.000 orang. Tambahan petugas tracing tersebut akan ditempatkan di setiap desa dan puskesmas di daerah beresiko tinggi penularan COVID-19. Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Wiweko Sabtu pagi menyatakan jumlah orang yang dilacak baru mencapai 8 hingga 9 orang kontak erat. Berdasarkan standar WHO, pelacakan diharapkan mencapai 30 orang dalam satu kasus positif COVID-19. Namun sumber daya manusia puskesmas dinilai sangat kurang, apalagi dalam waktu dekat petugas puskesmas juga akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 serta program kesehatan lain. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, petugas pelacakan kontak di setiap puskesmas berjumlah 2 hingga 10 orang, tergantung tingkat kepadatan populasi. Dengan menambah tentunya jumlah orang yang kita bisa identifikasi melalui kegiatan ini, tentu kita harus melakukan penambahan orang. Dan ini kita nanti sudah merencanakannya untuk kemudian bekerja sama nih dengan Satgas Penanganan COVID di kecamatan, yaitu dengan mendapatkan dukungan dengan bekerja sama dengan kader kesehatan, kemudian juga dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, nanti terkait pemeriksaan untuk laboratoriumnya dengan pemeriksaan antigen rapid ini yang akan dilakukan oleh teman-teman petugas kesehatan. Sekarang sebenarnya sejak dulu program standar itu tracing. Ahli epidemiolog Indonesia menilai program tracing atau pelacakan kontak COVID-19 di Indonesia tidak populer karena rumit dan sangat metodologis. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane menjelaskan, tracing di Indonesia telah dilakukan oleh petugas di puskesmas, namun terbatasnya jumlah petugas membuat tidak semua kasus COVID-19 bisa dilakukan tracing. Digital tracing dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang telah diterapkan, namun cara tersebut tidak menggunakan basis ilmu epidemiologi, lebih kepada meniru atau latah terhadap penggunaan aplikasi serupa di luar negeri. Mas Dalina juga menganggap proximity tracing atau menghubungi orang kontak erat dengan pasien positif COVID menggunakan telepon juga dinilai belum membuahkan hasil. Mengapa baru tracing itu baru sekarang? Sebenarnya sejak dulu program standar itu tracing itu dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota. Tetapi program ini tampaknya tidak populer. Mengapa? Karena rumit dan sangat metodologis gitu. Jadi pimpinan kita tuh suka nggak mau mikir yang susah-susah gitu ya. Jadi maunya yang cepat gitu dan mudah dan simpel gitu. Usai menilai PPKM tidak efektif, Presiden meminta daerah menerapkan kebijakan pembatasan berskala mikro dalam wilayah RT dan RW. Gonta-ganti kebijakan menyebabkan implementasi di lapangan pun beragam. Kepala daerah melakukan akrobat, membuat kebijakan yang dinilai mampu menekan penularan wabah secara tepat. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander Kagintings. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Serta epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat malam. Baik, saya belum melihat Pak Alex. Oke, sudah ada ya, sudah tersambung. Oke, Pak Alex, sebelum kita berbincang, kita akan simak dulu bersama-sama bagaimana arahan Presiden Joko Widodo terkait strategi baru untuk menekan lajunya COVID-19 di Indonesia. Kita lihat statement Presiden Joko Widodo berikut ini. Pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Sehingga saya sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT, itu penting, itu kunci di situ. Lapangan di situ yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini dari sisi pemerintah, yaitu testing, tracing, dan
treatment. Artinya kalau sudah kita tes COVID sudah dilakukan dan ketahuan, segera dilacak. Paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak. Baik, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya ke Pak Alex, kita masih berupaya untuk memperbaiki sambungan Zoom. Saat ini saya tersambung melalui sambungan telepon. Pak Alex, kita berbicara mengenai begitu banyak strategi yang disiapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan di tingkat wilayah. PSBB di tahun 2020, kemudian akhir Desember dan awal Januari ini PPKM, saat ini pembatasan secara mikro. Apa yang baru saat ini Pak dibandingkan strategi sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak, bahwa apa yang diarahkan Bapak Presiden itu sesuai dengan bagai dinamika yang terjadi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Penanggulangan COVID ini sifatnya adalah rangka mengatasi kedaruratan medik. Dan kedaruratan medik itu intervensinya adalah multisektor. Sebagaimana diketahui bahwa Satgas COVID-19 sudah bekerja dari sejak November, Desember, Januari untuk melakukan dan meningkatkan pelacakan kontak. Dan pelacakan kontak ini salah satu pilar dalam rangka memutuskan rantai penularan. Dan pelacakan kontak ini tidak boleh tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, tapi dia harus jauh masuk ke dalam pedesaan. Kenapa? Karena transmisi yang awalnya imported cases di sekitar Februari Maret, maka saat ini transmisi itu sudah ada di komunitas, bahkan ada klaster keluarga. Jadi dalam rangka memutuskan rantai penularan itu, tim pelacakan kontak harus turun ke desa atau ke kelurahan yang berbasiskan puskesmas. Puskesmas menjadi leading sektor, dan tim pelacakan kontak yang dikirim oleh Satgas COVID-19 itu memperkuat tim surveillance yang ada di tingkat desa. Jadi dalam pelaksanaan itu tentu ada yang harus disampaikan, yaitu melakukan 100% kontak tracing pada kasus yang konfirmasi. Kemudian 90% kasus yang ada di lokasi dan kemudian diisolasi, dan seluruh kontak itu harus dikarantina dalam lebih kurang 24 jam. Sejak dilakukan penemuan. Dan dalam melakukan tracing tersebut, tentu ada dua yang harus dilihat. Mereka yang diisolasi dan mereka yang dikarantina. Persoalannya sekarang adalah puskesmas tidak mungkin sendiri untuk mengawasi mereka yang dikarantina. Tidak mungkin sendiri juga untuk mengawasi mereka yang diisolasi. Sehingga ada pemikiran tingkat desa. Posko di tingkat desa tersebut akan memperkuat pengawasan. Dia akan menjamin logistik dan kemudian dia akan menjamin supaya mereka yang diisolasi, mereka yang di karantina tidak keluar dari perimeter. Jadi intinya adalah pergerakan itu berbasisnya adalah di desa atau di kelurahan dan tetap sebagai leading sektor adalah puskesmas. Satgas COVID-19 dengan tim pelacaknya untuk memperkuat. Dan selama ini sudah dilaksanakan di 10 provinsi dan kemudian merekrut 4 tracer di setiap puskesmas, walaupun memang belum penuhnya sesuai dengan indikator yang diminta oleh WHO. Sebenarnya satu tracing itu harus bisa mencari tidak 10-30. Dan kemudian 30 tracer harus tersedia untuk 100.000 penduduk. Tapi ini kita masih upayakan supaya banyak yang bersedia menjadi pelacak kontak, tapi harus latih dan kemudian harus di-training. Untuk itu memang kita membutuhkan berbagai sektor kesehatan, mulai dari epidemiolog, mereka yang para praktisi, untuk bisa bersama-sama untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Dan Presiden itu sudah benar bahwa 3T dan 3M itu harus dilaksanakan berbasiskan desa, kelurahan, dan di dalamnya adalah puskesmas. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu juga ikut dalam pertemuan dengan Pak Luhut ya beberapa waktu lalu. Apa kemudian yang terbaru Pak dari hasil pertemuan itu? Apakah tadi disampaikan Pak Alex ini memang hal-hal yang sebelumnya
seharusnya sudah dilakukan, tapi baru saat ini akan dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi waktu sejak tahun lalu sebelum kita melakukan pelonggaran PSBB, itu saya mengusulkan konsep yang disebut pembatasan sosial berbasis komunitas, yaitu komunitas. Jadi komunitas yang penting, publik, rakyat gitu jadi penting. Karena dalam penanggulang ini yang kemarin juga saya sampaikan ke Pak Luhut adalah masyarakat ditinggalkan. Jadi padahal masyarakat itu adalah garda terdepan dalam upaya penanggulangan masyarakat. Masyarakat mempunyai solidaritas sosial, masyarakat punya partisipasi, dan itu yang belum dibangkitkan atau dimanfaatkan. Jadi sifatnya memang waktu itu ada yang menamakan seorang teman micro lockdown. Jadi yang kita sebut sebagai sekarang pembatasan sosial berbasis komunitas itu menjadi penting. Kenapa? Karena yang mau melakukan pencegahan, memakai masker, menjaga jarak, itu adalah masyarakat. Kemudian dari beberapa pengalaman-pengalaman saya dengan teman-teman dulu waktu bekerja di Puskesmas, dan waktu membantu program tuberkulosis juga, kontak tracing itu dilakukan oleh kader. Jadi kader desa itu sangat penting. Jadi masyarakat bisa melakukan yang kita sebut sebagai kontak tracing. Terus mengurangi stigma, supaya kalau ada yang terinfeksi tidak dikucilkan. Sehingga mereka akan terbuka. Nah ini yang sampai sekarang kita melihatnya adalah bentuk mikro ini, PPKM mikro ini, yang hilang dari yang tadi diucapkan oleh Pak Presiden adalah semangat partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi the owner, jadi pemilik kegiatan itu. Pak Pandu, mohon maaf. Di tahun 2020 kan dari masyarakat. Di tahun 2020 kan upaya seperti ini sebenarnya sudah ada ya, Pak Pandu. Mirip kan ketika di tahun 2020 ada kampung tangguh, bagaimana warga kemudian saling membantu, bahkan ada lockdown tingkat kompleks perumahan begitu. Kan sebenarnya mekanisme ini dulu kan sudah pernah diterapkan ya? Iya, sudah pernah diterapkan di beberapa daerah, tapi kan komponen pelacakan kasusnya belum ada. Ya kan, padahal waktu kita dulu untuk mendeteksi itu masyarakat itu penting, karena masyarakat yang mengenal anggota masyarakatnya, dan kalau nanti harus diserahkan babinsa atau polisi tentara malah menjauhkan daripada semangat untuk masyarakat untuk melakukan partisipasi. Jadi biarlah masyarakat diajak terus dilatih untuk melakukan kontak tracing, dibantu dengan puskesmas, maka kita akan bisa sampai tingkat dasar di komunitas itu betul-betul mencegah penularan dan bisa menemukan sebanyak-banyaknya orang yang harus diisolasi supaya penularannya tidak lagi ke keluarga atau ke anggota. Karena sekarang itu pola penularannya semakin menciut. Dulu kan spreader, bepergian. Sekarang mau pembatasan supaya bepergian udah tidak efeknya nggak besar lagi karena sudah mencium ke neighborhood, ke tetangga, dan ke keluarga. Ini yang menjadi penting. Jadi polanya haruslah pola yang berbasis komunitas. Oke, baik. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan terkait tadi juga pembatasan apakah juga dilakukan untuk mobilitas dalam rentang wilayah yang lebih besar, apakah perlu sanksi juga diatur di sana lebih tegas. Kita akan jeda dulu, kami kembali sesaat lagi, tetap di Newscast. Ya, ini dari Satpol PP. Baik, saya ke Pak Alex lagi. Pak Alex, berbicara mengenai arahan dari Presiden Jokowi sudah jelas penguatan di level mikro, tapi bagaimana kemudian arahan ini mungkin saja diterapkan, diimplementasikan secara berbeda oleh kepala daerah. Saat ini kita melihat Bogor ada kebijakan ganjil genap, Jawa Tengah ada kebijakan Jateng di rumah saja, Kalimantan Timur juga stay at home di rumah saja pada saat weekend. Di Banten terobosan mengeluarkan perda. Bagaimana kemudian menyatukan arahan ini menjadi tepat dan satu, Pak? Ya, sebenarnya secara konstruktif dan kemudian regulasi yang sudah disiapkan itu mengatur dari mulai tingkat provinsi sampai kabupaten kota sehingga di desa, dan desa itu ada yang kelurahan, ada yang bukan kelurahan. Dan semua itu harus
bergerak untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Presiden, yaitu PPKM dalam skala mikro. Dalam skala mikro artinya kita mengundang partisipasi masyarakat di level pedesaan, di level kelurahan. Tentu desa dan kelurahan di setiap provinsi mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda, termasuk juga di perkotaan. Di desa tidak ada kos-kosan, di kota ada kos-kosan. Di kota ada apartemen, di desa banyak rumah-rumah. Ini pengaturannya tentu harus melihat bagaimana esensi di lokal masing-masing. Tapi yang menjadi prinsip adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, menerapkan 3M, 3T di level mulai desa ke RT RW. 3M, T jadi gerakan kemasyarakatan. 3M, 3T bukan gerakan pemerintahan semata, tapi dia menjadi gerakan kemasyarakatan. Tentu ada yang menjadi pelaku dan ada yang harus dibina. Oleh karena itu, 3M artinya kita melakukan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu juga tetap berjalan. Tapi 3T dalam rangka pemutusan penularan itu juga harus implementasikan di tingkat desa. Dan tentu dalam hal ini Puskesmas sebagai leading sektor tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia harus diperkuat oleh Satgas dengan tim pelacaknya, dan kemudian juga dia diperkuat oleh mereka yang ada di desa. Ada Babinsa, ada Babin Kaptibmas. Ini sudah disampaikan melalui instruksi Presiden dan kemudian Mendagri dalam berbagai percakapan yang kita lihat media. Maka semua komponen ini akan terlibat untuk melihat apakah 3T itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi pelacakan kontak ini tidak boleh menghasilkan stigma. Sepanjang terjadi stigmatisasi, maka ini tidak akan berhasil. Sehingga komponen ini nanti akan bersatu di tingkat desa yang disebut nanti dengan posko COVID-19, posko Satgas COVID-19 di tingkat desa atau posko desa. Posko desa nanti yang akan membantu dan melihat orang yang diisolasi, yang dikarantina, apakah dia keluar dari perimeter atau tidak. Maka akan ada checkpoint, akan ada patroli untuk melihat apakah mereka keluar dari perimeter atau tidak. Dan kemudian tim Puskesmas, tim pelacak, tim surveillance akan melihat mereka yang kontak erat bergejala atau tidak. Kalau bergejala, suspected cases, maka akan diperiksa. Kalau misalnya gejalanya harus indikasikan ke rumah sakit, maka dirujuk ke rumah sakit. Dan kemudian mereka yang terkonfirmasi saya potong dulu, Pak Alex, harus tetap di tempat. Iya, baik. Secara regulasi ataupun hitung-hitungannya, apakah sudah sesuai? Kita berbicara mengenai sumber daya manusia, keterbatasan itu sejak awal menjadi permasalahan. Bagaimana kemudian melibatkan masyarakat secara aktif? Apakah ada rencana pemberian insentif atau seperti apa nanti strateginya, Pak Alex? Iya, jadi selama ini yang kita menjadi solusinya belum ada adalah mereka yang diisolasi, mereka yang dikarantina, tentu mereka harus makan, harus minum, harus mempunyai aktivitas supaya mereka bisa makan. Nah inilah yang harus kita intervensi supaya ada jaminan Tuhan hidup selama dia di karantina ataupun selama diisolasi. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa? Ini ditaruh di hotel ya, di hotel itu ataupun di tempat-tempat yang di pemerintah selama ini makan minumnya sudah baik. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa, Pak Alex? Tapi kalau itu di tingkat desa, ini harus menjadi jaminan pemerintah. Baik, jaminan pemerintah artinya pemerintah memastikan bahwa ada kucuran dana, ada insentif di sana, beban itu masuk di anggaran dari pemerintah pusat atau bagaimana nantinya? Tentu nanti ini kan sifatnya nanti posko desa kan akan ada keterlibatan lintas kementerian, lintas kelembagaan. Tentu dari sana nanti akan ada bantuan misalnya dukungan beras, dukungan natura untuk makan minum. Kemudian ada dukungan logistik dari Satgas dalam bentuk misalnya rapid test antigen, APD untuk pelakunya. Demikian juga TNI Polri nanti akan menurunkan Babinsa dan Babin Kaptibmas untuk mereka bisa bersama-sama mengawasi mereka yang dikarantina dan mereka yang ada di isolasi. Dan seluruh elemen-elemen masyarakat. Tentu yang namanya melaksanakan program ini tidak mungkin terlepas dari anggaran.
Dan saya kira perekonomian, kemudian seluruh kementerian lain terlibat, sudah pasti akan menganggarkan ini dan menggunakannya secara efisien dan efektif, sesuai dengan arahan Presiden. Oke, Pak Pandu ada tanggapan terkait ini, Pak? Iya, sebenarnya masyarakat itu kalau kita ajak ya, mereka itu spontanitas, ada semangat gotong royong, ada solidaritas sosial, dan ada komponen yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu dana desa. Nah itu bisa dimanfaatkan karena selama ini kita kalau punya program-program kesehatan, kemarin kita memanfaatkan untuk tuberkulosis pakai dana desa untuk tracing pada penduduk yang keluarga yang mengalami penyakit. Dan ini bisa dilakukan dengan baik lah tanpa harus memberikan dana yang baru, tapi hanya dikasih kelonggaran atau perintah bahwa dana desa yang disalurkan desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi untuk melakukan membantu mereka-mereka yang terkena dampak daripada COVID ini. Kemudian juga sebenarnya kader-kader desa yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan. Kita tidak perlu merekrut yang baru. Ya, jadi kader desa. Kita punya konsep Dasa Wisma. Jadi di mana satu kader mengawasi 10 anggota rumah tangga. Kalau di DKI itu satu kader 20 rumah tangga, walaupun namanya konsepnya Dasa Wisma. Jadi karena saya biasa bekerja di tingkat akar bawah, jadi saya memahami betul bahwa sebenarnya kalau dari awal kita membangun sesuatu ini dari bawah, itu akan lebih sustain. Karena saya teringat sekali dalam buku yang saya baca untuk penanggulangan outbreak itu adalah community is the front line for every outbreak response. Nah itu yang tertinggal selama ini. Jadi tidak perlu didenda, tidak perlu diapa. Mereka akan mengingatkan satu sama lain. Nah, kesetiakawanan sosial ini yang harus dibangun dalam menghadapi bencana yang demikian dahsyatnya ini. Itu yang saya harus ingatkan kembali pada pemerintah supaya kegiatan ini bisa sustain dan tidak perlu didorong atau dikasih hukuman atau dan sebagainya, karena mereka akan melakukannya dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Alex sebagai penutup. Apakah rencana ini, kebijakan yang baru ini nanti Pak usai PPKM akan diarahkan untuk tingkat nasional atau hanya 5 provinsi saja Pak yang saat ini sudah menjalankan PPKM? Ya, jadi sebenarnya ini bukan kebijakan baru, tapi modifikasi adalah dilaksanakan di tingkat desa. Nanti direncanakan PPKM yang berskala mikro ini di 7 provinsi. Karena selama ini kita ketahui bahwa 7 provinsi yang ada di Jawa dan di Bali ini mempunyai rantai penularan yang cukup tinggi dan kemudian juga menyumbang angka kematian yang cukup besar untuk angka secara nasional. Dan kemudian nanti akan melibatkan berbagai kabupaten kota, mungkin hampir 90-an, dan juga mungkin juga dalam perhitungan lebih kurang antara 19 ribuan desa yang akan terlibat di dalam gerakan menerapkan 3M, 3T di tingkat desa. Nanti desa akan dipimpin oleh kelurahan ataupun kepala desa di dalam posko tersebut. Dan posko itu adalah tempat koordinasi, tempat informasi, tempat sosialisasi, dan mensinkronisasikan semua program kerja yang ada. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Pandu bahwa kita harus melibatkan masyarakat, kader desa. Tentunya nanti mereka akan dilatih sebagai pelacak kontak sesuai dengan kriteria yang sudah ada dan tidak juga meninggalkan berbagai kelompok elit desa, kelompok budaya desa, hingga ini bisa membumi. Dan satu lagi, karena ini dalam tindakan ini semua harus dilakukan pencatatan dan pelaporan, maka semua pekerjaan ini harus terekam dalam Silacak. Silacak ini adalah aplikasi untuk pelacak kontak. Melalui Silacak nanti akan terkoneksi dengan New All Record. Nah, sehingga pekerjaan ini semua akan terekam secara digital dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita. Dan merekam, catat, melaporkan tidak hanya karena perintah, tapi ini juga harus menjadi budaya kita. Sehingga reporting and recording itu adalah kekuatan kita. Baik, seperti tadi yang Pak Alex sampaikan ya, bahwa ini bukan kebijakan yang baru sehingga mungkin masyarakat bisa lebih diingatkan lagi, implementasinya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Pak Alex terima kasih, Pak Pandu terima kasih. Apa yang dilakukan pemerintah kita harapkan memang tujuannya bisa mempercepat penanganan wabah corona di Indonesia. Selamat malam, terima kasih.
CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda.